Oke, selamat pagi Jong. Selamat datang di ruang konseling virtual Semanici bersama Bapak Salmade Kadana. Iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sudah kewajiban bagi Bapak sesuai dengan janji kita Jong akan melaksanakan konseling secara virtual untuk hari ini. Iya Pak, benar ya. Tapi sebelumnya, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan doa dulu. Untuk itu berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Bagaimana kabarnya Jeng sekarang? Kalau saya baik Pak, cuma ada sedikit masalah dan saya harap Bapak mampu menyelesaikannya bersama dengan saya. Sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya Jeng? Sama sekali belum pernah Pak. Nah, kalau begitu Pak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Siap Pak. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu untuk saat ini Bapak kepada konseli yang saat ini adalah Jung. Terus agar konseli mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam konseling terdapat pula asas-asas yang harus kita ikuti seperti asas kerahasiaan. Jung jangan takut dalam mengungkapkan masalah karena apapun yang kita ungkapkan di sini semuanya akan dirahasiakan. Cuma Jung dan Bapak yang tahu tentang pembahasan pada hari ini. Terus ada asas kesukarelaan. Jung berkeinginan untuk mengadakan konseling dengan Bapak itu secara individu sukarela dari itikat Jung sendiri. Terus ada asas keterbukaan. Nanti Pak harapkan harus terbuka dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah yang akan kita bahas untuk mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan Jung tersendiri. Terlebih penting yang Pak bilang tadi, asas kerahasiaan itu akan menjamin semua informasi yang Jung sampaikan akan tetap menjadi rahasia kita berdua, terkecuali nanti informasi ini bisa kita buka atas seizin Jung sendiri. Bisa dipahami? Bisa Pak, saya sudah paham. Nah, pertemuan ini dibatasi oleh waktu Jung. Kita akan melaksanakan pertemuan ini dengan menggunakan waktu sekitar 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka pertemuan kini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jika ada hal yang belum terbahas atau terselesaikan, nanti kita akan atur ulang jadwalnya untuk membahas pertemuan selanjutnya. Kita akan adakan janji untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Jelas? Jelas. Baiklah, untuk waktu sudah kita sepakati. Nah, kemarin Pak sudah sempat menerima panggilan dari telegramnya Jung, dan Bapaknya Jung juga sempat menghubungi Pak lewat telegram. Dan sekarang boleh diceritakan lagi lebih rinci terkait apa yang Jung rasakan. Sejujurnya saya itu sedih dan kecewa Pak atas masalah saya ini Pak. Oke, sedih dan kecewa. Kalau boleh Pak tahu, sedih dan kecewa itu jika kita skalakan dari 1 sampai 10, berada di rentang berapa kira-kira ya, Jung? Skalanya dari 1 sampai 10, kemungkinan besar 7 Pak. Bisa digambarkan secara lebih jelas situasi atau kondisi yang membuat rasa sedih dan kecewa itu bisa ada di angka 7, Jung? Ya bisa Pak. Begini Pak, setelah tes IQ, hasil tes IQ itu merekomendasikan saya untuk ada di kelas peminatan BB. Tapi setelah saya ceritakan kepada orang tua saya menganjurkan saya untuk ada di kelas peminatan MIPA. Nah, setelah MPLS diberikan angket kepada saya dan juga teman-teman saya. Di dalam angket tersebut ada pilihan untuk kelas masing-masing, di mana untuk kelas yang saya minati ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, di pilihan pertama itu saya isi dengan kelas peminatan MIPA, dan pilihan kedua saya isi dengan kelas BB. Nah, terus bagaimana, Jung?
Saat, pembagian kelasnya itu, saya mendapatkan kelas bahasa budaya atau BB. Nah, sebenarnya sendiri saya dan orang tua saya tidak mempermasalahkannya, tapi, dari dalam hati saya sendiri ada sedikit kekecewaan, kesedihan, dan juga sedikit kecemburuan karena teman dekat saya atau teman akrab saya saat SMP itu di kelas peminatan MIPA, sedangkan saya sendiri dapat kelas di peminatan BB. Nah, saya ngerasa kalau saya itu gak ada teman akrab gitu di kelas peminatan bahasa dan budaya ini. Nah, dari Oi. sanalah saya memberanikan diri untuk menghubungi. Iya, iya. Hmm. Nah, jika seperti itu kondisinya, Pak juga merasakan kesedihan yang Jung rasakan. Selain itu, ada kondisi yang membuat Jung sedih lagi. Selain itu, saya sedih karena saya tidak bisa mengabulkan harapan orang tua saya, tidak mendapatkan kelas peminatan MIPA, Pak. Itu, Pak. Ya, kalau itu jangan khawatir, Jung, masalah orang tua. Sebenarnya orang tua dari Jung sendiri sudah sempat, seperti yang Pak bilang tadi, menghubungi lewat Telegram. Terus Pak juga sudah menjelaskan tentang bagaimana sih mekanisme dari peminatan yang ada di Semanici itu. Nah, seperti apa teknisnya, seperti bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya. Bapak saya sudah cerita tentang hal itu, Pak, tentang komunikasi antara Bapak dengan Bapak saya. Tapi dalam hati saya itu masih terselip rasa sedih dan kecewa, Pak, atas permasalahan ini. Oke, kita coba lihat kembali tentang peminatan ya. Peminatan di Semanici itu dibagi menjadi 1 kelas BB, 7 kelas MIPA, dan 3 kelas IPS. Itu terdiri dari 330 peserta didik. Tidak mungkin juga jika mengakomodasi seluruh minat peserta didik menjadi kelas peminatan. Nah, itu diadakan mekanismenya melalui perankingan 5 semester dari mapel bahasa Inggris, Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Selain itu juga dilihat dari angket peserta didik dan rekomendasi tes EQ. Nah, hal pertama yang pasti dilakukan adalah kita melaksanakan perankingan di pilihan 1, seperti yang Jung bilang tadi. Di pilihan 1, jika tidak lolos di pilihan 1, baru langsung masuk ke perankingan di pilihan 2 minatnya. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi sama Jung sendiri. Iya, Pak, sudah jelas nih. Tadi Jung juga mengatakan rekomendasi hasil tes EQ kelas IBB. Nah, sedangkan pilihan 1 itu MIPA, dan pilihan 2 IBB. Nah, jika tidak lolos di perankingan pilihan 1, kan sudah benar otomatis masuk ke pilihan 2. Nah, apa yang Pak jelaskan tadi itu adalah potensi Jung sendiri. Kalau itu bisa kamu optimalkan, mungkin akan beda ceritanya nanti, Jung. Ya, Pak, benar. Tapi gimana ya kalau masalah pertemanan itu gimana, Pak? Jadi gini, bagaimana hidupmu menjadi beda jika selalu tergantung pada teman, Jung? Iya sih, Pak. Nah, gini, kita sudah menjadi keluarga besar di Semanici. Beda kelas bukan berarti tidak berteman, kan? Iya, Pak. Dan bukankah jika makin banyak teman, makin baik? Iya sih, makin baik, Pak. Benar sih apa yang Bapak bilang. Mungkin masalahnya saya ini karena kondisi pembelajaran ini masih daring ya, Pak. Dan teman-teman aja masih baru kenal gitu. Masih butuh waktu biar bisa saling tahu sama lain gitu. Iya. Gini. Misal malam ini deh. Malam ini ketika Jung sedang tidur, terus terjadi sebuah keajaiban, dan ketika Jung terbangun besok pagi, ada hal-hal yang membuat Jung merasa bahagia di kelas IBB. Kira-kira apa itu? Kalau menurut saya, hal yang bisa membuat bahagia pastinya jadi juara kelas sekaligus juara umum di kelas BB. Karena setahu saya kalau di kelas peminatan MIPA itu persaingannya pasti cukup ketat dan juga kelasnya itu juga cukup banyak di sana ya, Pak. Dan
Dan sedangkan kalau di kelas BB, kesempatan untuk menjadi juara kelas dan juara umum itu pasti ya cukup besar. Nah, ini kalau saya ibaratkan seperti tali dayung melewati 2 pulau sekaligus. Oke, nah itu maksud Pak Jong. Jadi raja di kerajaan kecil tetaplah raja, Jong. Nah, ketimbang kita menjadi rakyat di kerajaan besar, kan lebih enak loh, Jong, jadi raja di kerajaan kecil. Iya sih Pak, ya saya udah semangat sekarang. Oke, nah seperti itu, Jong. Kita coba lagi lihat poin-poin dari awal pembicaraan kita ya. Pertama, jika tidak lolos di pilihan 1 tapi dapat pilihan 2 yang sesuai dengan nilai raport dan rekomendasi tes EQ, bukankah sudah pada data yang benar dan tepat. Terus yang kedua, untuk orang tua sebenarnya akan selalu mendukung apapun perjuangan anaknya. Orang tuamu menelpon juga kemarin, intinya sama seperti itu. Terus yang ketiga, beda kelas bukanlah halangan untuk berteman, dan bahkan akan lebih baik lagi jika kita lebih banyak memiliki teman. Terus yang terakhir, menjadi raja di kerajaan kecil tetaplah raja, Jung, daripada menjadi rakyat di kerajaan besar. Terima kasih Pak bimbingannya. Oke, sekarang kalau Pak tanya dari skala 1 sampai 10, sedih dan kecewa itu ada di skala berapa, Jo? Kalau sekarang sih udah 0, Pak. Ya, saya semangat dan saya yakin saya akan maksimalkan potensi saya di kelas BB, Pak. Oke, baik. Tanamkan itu pada dirimu, Jung. Pokoknya tetap semangat dalam menghadapi kelas peminatan. Sukses terus di sana. Gali potensinya, yakinlah ini ada pada pilihan yang tepat, dan bertanggung jawablah pada setiap pilihanmu. Waktu kita sudah hampir habis. Nah, Jong, ada nggak kira-kira hal yang ingin Jong sampaikan lagi terkait dengan Bapak? Sementara ini sih belum, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini Pak rasa cukup. Sebelum Pak mengakhiri pertemuan ini, Pak bakalan mengirimkan link LKPD di kolom komentar ya. Bisa dilihat dulu kolom komentarnya. Oke, nanti silakan diisi LKPD-nya yang sudah Pak kirim di kolom komentar. Linknya ini juga tak kirim di kolom komentar. Nanti silakan lihat ke tugas. Nah, di tugas itu juga ada tentang materi-materi tentang potensi diri, Jong. Nanti bisa dibaca-baca. Terus yang terpenting adalah silakan diisi evaluasi konseling individu. Nah, itu silakan diisi. Setelah mengisi angket evaluasi hasil, silakan juga nanti Jong mengisi angket kepuasan konseling individu. Nah, setelah itu terakhir baru nanti ke LKPD kelas peminatan. Nanti di LKPD kelas peminatan Jong bisa mengisi bagaimana sih tentang peminatan Jong terkait dengan apa yang sudah kita alami bersama. Oke, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih banyak karena sudah cukup jelas. Karena di awal kegiatan kita awali dengan doa. Untuk itu di akhir kegiatan ini Pak akan akhiri juga dengan doa ya, Jeng ya? Siap, Pak. Oke, untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih banyak atas kunjungan di ruang konseling virtual ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dan apa yang kita lakukan bersama, Tuannya tambah berprestasi. Semangat! Siap, semangat Pak. Izin pamit Pak. Oke, makasih ya.